Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 2, Metode Terampil. Shinfasyang Sutra Teratai episode 195. Tekun mempraktikkan jalan mulia beruas 8. 3-4 adalah merenungkan tubuh jasmani, usaha dan kekuatan batin. 2-5 adalah akar dan kekuatan dari perhatian, konsentrasi dan kebijaksanaan. 7 dan 8 adalah metode ajaran dan pemikiran benar. Metode ajaran hendaknya dicamkan, diterima, dan ditegakkan. Saya selalu berbagi dengan semua orang bahwa yang paling mendasar adalah pelatihan diri. Kita tidak boleh mengabaikan 37 faktor pendukung menuju pencerahan. 3-4 adalah mulai dari 4 landasan perenungan. Perenungan bahwa tubuh ini tidak bersih. 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin. Kita harus sangat jelas prinsip kebenaran dari 3 hal dan 4 jenis ini. Kita harus mengingatnya dengan sepenuh hati. Bukan hanya harus mengingatnya dengan sepenuh hati, tetapi juga harus senantiasa mengulangnya di dalam benak kita. Dengan demikian, kita tidak akan membiarkan batin kita dipenuhi pikiran yang tidak fokus dan bercabang-cabang. Jadi kita harus bersungguh hati. 25 adalah akar dan kekuatan. Sebelumnya sudah pernah dibahas. Akar keyakinan, akar semangat atau ketekunan, akar perhatian, akar konsentrasi, dan akar kebijaksanaan. Setelah akar-akar kebajikan tumbuh dalam diri kita harus menggunakan kekuatan tekad untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, akar dan kekuatan sangatlah penting dan harus dikembangkan secara seimbang. Selanjutnya, 7 faktor kebodian, 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan agar kita mengerti untuk memilih arah pelatihan diri kita. Dalam waktu yang bersamaan juga harus tekun bersemangat. Di tengah tekun bersemangat juga harus bersukacita. Memperoleh dharma sejati, maka kita harus bersukacita dalam dharma. Ketika ada kerisauan, harus tahu bagaimana melenyapkannya dulu. Pikiran tidak terlepas dari kebijaksanaan. Ini telah pernah dibahas. Singkat kata, 7 faktor kebodian dan jalan mulia beruas 8 sama-sama disebut sebagai metode ajaran. Semua metode ajaran ini berlandaskan pada 37 faktor pendukung pencerahan. Sebagai dasarnya, oleh karena itu pada bagian awal Sutra Teratai, bab metode terampil disebutkan. Secara tuntas mempraktikkan metode ajaran yang tak terhingga dari semua Buddha. Tak terhingga berarti terdapat sangat banyak metode ajaran. Semuanya merupakan jalan dari para Buddha dan Dharma para Buddha. Dengan mendekati para Buddha yang tak terhingga jumlahnya, maka seseorang dapat menerima dan menegakkan metode ajaran yang tak terhingga pula. Demikianlah keadaan Buddha Sakyamuni sebelum mencapai kebuddhaan. Selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya, beliau mendekati para Buddha yang tak terhingga banyaknya. Sehingga tentu saja metode ajaran yang dijalani juga tak terhingga. Kita sebagai makhluk awam sangat mudah melupakan Dharma setelah mendengarnya. Sebaliknya, para Buddha dan Bodhisattva selalu menyimpan Dharma yang mereka dengar di dalam hati. Oleh karena itu, selama proses pembinaan dirinya, beliau mendekati para Buddha yang tak terhingga jumlahnya dan mempraktikkan ajaran-ajaran mereka dari kehidupan ke kehidupan. Beliau mempraktikkan secara tuntas metode ajaran para Buddha yang tak terhingga tersebut. Maka dari itu, setelah kita mendengarkan Dharma, jangan sampai melupakannya. Setelah mendengar, kita harus mempraktikannya secara nyata. Jadi, metode ajaran hendaknya dicamkan, diterima, dan ditegakkan. Metode dan ajaran ini, setelah kita dengar, harus diingat dengan baik, mengingatnya dengan seksama, serta sungguh-sungguh menerima dan menegakkannya. Selanjutnya kita akan membahas jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8, Aryas Angga Marga. 1. Pandangan benar, Samyak Dristi, mampu melihat kebenaran sejati. 2. Pemikiran benar, Samyak Samkalpa,
batin bebas dari pikiran menyimpang. 3. Ucapan benar, samyak waj, ucapan bebas dari kepalsuan. 4. Perbuatan benar, samyak karmanta, menjalankan segala karma baik yang memberi manfaat. 5. Penghidupan benar, samyak ajiwa, menjalankan kegiatan usaha di jalan benar. 6. Daya upaya benar, samyak wiyayama, menjalankan segala pelatihan diri tanpa pernah terputus. 7. Perhatian benar, samyak smriti, fokus mengingat dharma baji. 8. Konsentrasi benar, samyak samadhi, sepenuh hati berdiam pada kebenaran dari jalan benar. Jalan mulia beruras 8, yang pertama adalah pandangan benar. Artinya, mampu melihat kebenaran sejati, tanpa adanya pemikiran yang menyimpang dan tanpa prasangka. Dalam belajar ajaran Buddha, yang paling ditakutkan adalah pandangan dan pemahaman yang keliru. Bila pandangan kita telah tercemar dan menjadi keruh, maka pembinaan diri kita pun akan menyimpang. Dalam kehidupan sehari-hari, baik saat berinteraksi dengan orang lain maupun menghadapi persoalan, semuanya akan menjadi menyimpang. Oleh karena itu, pandangan benar harus dipahami dengan sangat jelas. Kita sering mengatakan membersihkan noda batin, yaitu membersihkan kotoran di dalam hati. Dharma bagaikan air. Dharma sama seperti air, yaitu untuk membersihkan batin kita. Membersihkan kekotoran dalam pandangan dan pemahaman kita. Ketika kekotoran dalam pandangan dan pemahaman telah disingkirkan, maka dengan sendirinya yang muncul adalah pandangan benar. Pandangan benar berarti kita mampu melihat kebenaran sejati secara menyeluruh. Yang kedua adalah pemikiran benar. Hati kita harus tiada penyimpangan, pikiran tiada bercabang-cabang. Yang ketiga, ucapan benar. Ucapan benar adalah ucapan bebas dari kepalsuan. Karena ada 4 jenis karma mulut. Berkata kasar, mengadu domba, berdusta, omong kosong. Dalam hal pembinaan diri dan meneladani Buddha, berbicara harus mengucapkan kata-kata benar. Jangan mengucapkan kata-kata tak bermakna atau kata-kata yang tidak dipercayai oleh orang lain. Jika demikian, bagaimana kita bisa membangun keteladanan? Sebagai seorang praktisi harus menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Dalam pembinaan diri harus sekaligus membangun keteladanan. Dalam berbicara, jika memberi kesan bahwa sedang bergurau dan tidak perlu dipercaya, jika demikian bukankah sangat disayangkan? Maka ketika kita berbicara harus direnungkan dengan sungguh hati. Keempat adalah perbuatan benar. Perbuatan adalah perilaku. Maksudnya adalah tindakan yang dilakukan. Apapun yang Anda lakukan, semuanya harus memberi manfaat kepada langit bumi, masyarakat, kelompok orang banyak. Maka ini disebut karma baik. Menjalankan segala karma baik yang memberi manfaat, maka disebut perbuatan benar. Kelima, disebut penghidupan benar. Penghidupan benar adalah ajaran di jalan benar, kegiatan usaha di jalan benar. Kegiatan usaha dan pekerjaan yang kita pilih sedikit saja menyimpang, meskipun dikatakan bahwa ini adalah demi kelangsungan hidup, tetapi tanpa disadari akan mengakumulasi sangat banyak karma buruk. Hidup kita sudah sangat tidak mudah untuk bisa terlahir di alam manusia, dan membiarkan kita memiliki jalinan jodoh untuk bersentuhan dengan Buddha Dharma. Kita seharusnya melihat bahwa kehidupan kita sangatlah berharga. Harus memandang penting hidup kita. Badan kita adalah sarana pelatihan diri. Sepanjang hidup memiliki badan ini, juga memiliki hidup yang sehat. Kita semestinya harus secepatnya giat bersemangat. Jalan yang kita tapaki harus merupakan jalan benar. Jalan benar ini adalah jalan kebodian. Jalan kebodian yang agung dan lurus. Jalan yang rata dan lebar. Yang seharusnya dapat kita pilih, kita harus melakukannya dengan baik. Jangan terlepas dari kebenaran ini. Perbuatan benar, kehidupan benar, segala sesuatu yang kita lakukan.
Di dalam hidup kita haruslah melakukan hal yang bermakna. Ini disebut jalan benar. Memberi manfaat bagi kerumunan orang banyak. Semua ini disebut sebagai jalan benar. Menapaki di jalan yang benar. Keenam adalah daya upaya benar. Selalu diajarkan tentang giat bersemangat. Di dalam 25 ada giat bersemangat. Di dalam 7 dan 8 juga ada giat bersemangat. Jadi, giat bersemangat ini di sini ditekankan lagi kepada kita bahwa kita harus benar, daya upaya benar dalam menjalankan pembinaan diri kita. Kita harus senantiasa bermawas diri, tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Karena kurangnya kebenaran, oleh karena itu, dalam proses pembinaan diri kita, walaupun kita sangat bersungguh hati untuk giat bersemangat, kita harus menjaga sebersih pikiran benar ini. Oleh karena itu, daya upaya benar adalah menjalankan segala pelatihan diri tanpa pernah terputus di jalan yang benar. Kita harus tekun selangkah demi selangkah. Jangan membiarkannya terputus. Jika kita membiarkannya terputus, maka harus memulai dari awal lagi. Jika kita melupakan dharma yang telah kita dengar, kita harus mulai dari awal lagi. Lihatlah Buddha. Beliau berani dan giat bersemangat untuk terus maju, juga berani dan bersemangat dalam metode ajaran. Oleh karena itu, kita harus lebih berani dan giat menuju arah yang benar, tanpa pernah putus atau mengalami kebocoran. Yang ketujuh adalah perhatian benar. Pikiran kita, ketika satu pikiran baik muncul, mulai membangkitkan tekad, lalu mulai bertindak. Pikiran kita saling bersambung terus-menerus, tidak terputus. Jika pikiran kita adalah pikiran baik, maka harus terus giat bersemangat tanpa henti. Seandainya di dalam pikiran ini, jika ada sedikit saja pikiran yang bercabang-cabang, begitu ada pikiran bercabang-cabang, pikiran pun akan menyimpang. Oleh karena itu, kita harus fokus dalam pembinaan diri. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Buddha menyampaikan ajaran dan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah melewati lebih dari 2000 tahun, bagaimana cara orang bijak zaman dahulu dan guru besar menganalisis dharma ini? Kita harus sepenuh hati mengingatnya. Jadi, supaya dharma masuk ke dalam hati, kita harus fokus mengingat dharma bajik. Dharma yang bajik, semua orang harus sepenuh hati mengingatnya. Setiap kalimat adalah dharma yang bajik. Harus bersungguh hati mengingatnya. Begitu dinamakan perhatian benar. Batin tidak lepas dari dharma. Tindakan tidak lepas dari dharma. Ini dinamakan perhatian benar. Kedelapan adalah konsentrasi benar. Konsentrasi benar berarti sepenuh hati berdiam pada kebenaran dari jalan benar. Kita harus fokus dan tidak membiarkan pikiran menjadi kacau. Sila, samadhi, dan prajna. 3 latihan tanpa kebocoran harus senantiasa berlandaskan kebenaran dari jalan benar. Kebenaran adalah prinsip sejati. Jadi kita harus selalu berada di dalam kebenaran sejati dari jalan benar. Oleh karena itu kita harus tahu, faktor kebodian dimulai dengan memilih dharma. Dengan kebijaksanaan dapat memahami kebenaran dan tahu akan asli atau palsu. Memperhatikan dharma benar akan memunculkan perasaan sukacita. Niat pikiran dipusatkan pada satu objek akan mendatangkan kedamaian. Inilah rangkuman saya mengenai bagian sebelumnya. 37 faktor pendukung menuju pencerahan. 3, 4, 2, 5, 7, dan 8. Dengan faktor kebodian kita mulai memilih dharma-dharma ini. Dengan kebijaksanaan dapat memahami kebenaran dan tahu akan asli atau palsu. Dari dalam 37 faktor pendukung menuju pencerahan, apabila kita dapat memahaminya dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri kita, dengan demikian kita akan memilih prinsip kebenaran mana yang benar. Lalu kita mempraktikannya dalam tindakan nyata dan mengetahui mana hal yang menyimpang dan tidak bermakna. Kita dapat memahaminya dengan jelas. Memperhatikan dharma benar akan memunculkan perasaan sukacita. Memunculkan perasaan sukacita juga merupakan sukacita dalam dharma. Jika mendengarkan dharma terasa sebagai beban,
Itu berarti ajaran tersebut belum benar-benar meresap ke hati. Mendengarkan dengan sepenuh hati, Dharma pun akan meresap ke hati. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, sikap kita dalam berinteraksi dengan orang lain dan masalah, semuanya tanpa terkecuali merupakan praktik Dharma benar. Dengan sendirinya kita akan bersukacita. Inilah yang dinamakan mempraktikkan Dharma benar akan memunculkan perasaan sukacita. Niat pikiran dipusatkan pada satu objek akan mendatangkan kedamaian. Hati, niat kita, pikiran kita, jika kita sering menyatu dalam keadaan ini merupakan Dharma yang benar dan praktik yang benar. Dharma meresap ke hati kita, menerapkan Dharma dalam tindakan kita, maka kita akan senantiasa merasa tenang dan damai. 3, 4, 2, 5, 7, dan 8. Berharap semua orang dapat mengingatnya dengan bersungguh hati. Selanjutnya di dalam naskah sutra dikatakan demikian. Secara tuntas mempraktikkan metode ajaran yang tak terhingga dari semua Buddha, berani dan bersemangat untuk terus maju, sehingga nama mereka terdengar di mana-mana. Sutra Teratai Bab 2, Metode Terampil. Berani dan bersemangat untuk terus maju, artinya para bodhisattva dengan hati gagah berani, tekun mempraktikkan segala dharma baji untuk membimbing para makhluk tanpa pernah mundur. Inilah yang memerlukan kesungguhan hati kita. Kita terhadap fondasi Dharma seandainya tidak kokoh, bagaimana kita bisa berani dan bersemangat untuk terus maju? Oleh karena itu, setelah metode ajaran sudah kokoh, kita harus mulai berani dan bersemangat untuk terus maju. Inilah yang diperlukan dalam pelatihan diri di praktik bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus giat terus tanpa berhenti, mempraktikkan segala dharma bajik, membimbing para makhluk. Mempraktikkan segala dharma bajik adalah ke atas mencari kebudayaan, giat bersemangat tanpa berhenti memohon dharma. Membimbing para makhluk hidup berarti ke bawah membimbing para makhluk. Kita melatih diri adalah harus menjadi teladan bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh dan batin dengan baik. Perbuatan benar yang bisa bermanfaat bagi para makhluk, kita pasti tidak ada pikiran mundur. Oleh karena itu, baru bisa disebut nama mereka terdengar di mana-mana. Nama mereka terdengar di mana-mana sebagai model keteladanan yang dikenal oleh semua orang. Mampu membantu orang untuk memupuk jasa kebajikan, serta mewujudkan dharma yang mendalam dan belum pernah ada. Pencapaian mereka sendiri adalah tak terbayangkan. Nama mereka terdengar di mana-mana, yaitu dikatakan yang dikenal oleh semua orang sebagai model keteladanan. Mudah mencerahkan diri sendiri dan orang lain, sehingga praktik pencerahan menjadi sempurna. Karakter kebudayaan sangatlah sempurna, oleh karena itu beliau menjadi ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran dan guru pembimbing bagi manusia dan para dewa. Oleh karena itu beliau merupakan model keteladanan yang dikenal oleh semua orang, mampu membantu orang untuk memupuk jasa kebajikan. Dapat menambah jasa kebajikan setiap orang. Jika setiap orang mendengarkan Buddha Dharma, maka akan memperoleh manfaat. Karena ketika kita menghapus konsep yang salah dan mengubah tabiat buruk menuju jalan yang benar dan membina diri dengan Dharma Baji, ini disebut mampu membantu orang untuk memupuk jasa kebajikan. Melakukan segala kebajikan dan menghindari segala kejahatan. Melakukan segala kebajikan merupakan jasa kebajikan. Mewujudkan dharma yang mendalam dan belum pernah ada. Karena para Buddha berani dan bersemangat untuk terus maju, maka mereka mampu mewujudkan dharma yang mendalam dan belum pernah ada. Ini adalah satu bagian dari naskah sutra. Hendaknya kita ingat, Buddha Sakyamuni, telah membina diri untuk waktu yang sangat panjang. Segala dharma para Buddha, beliau tidak membiarkannya bocor. Dari kehidupan ke kehidupan terus menerima dharma. Dari kehidupan ke kehidupan membimbing semua makhluk. Oleh karena itu mampu mewujudkan dharma yang mendalam dan belum pernah ada. Dia sendiri yang membuktikan hal yang tak terbayangkan ini. Hadirin sekalian, ketika kita membagikan tekad dan ikrar, kita harus menerapkannya dalam tindakan nyata. Ketika kita bertindak dan berjalan di jalan kebenaran ini, kita harus benar. Bangkitkan tekad dengan penuh keberanian dan ketekunan. Senantiasa pusatkan hati dan pikiran pada jalan kebenaran ini. Karena itu hendaknya kita senantiasa lebih bersungguh hati.